Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yang saya percaya inilah yang menjadi kerinduan Tuhan buat kita, yaitu kita harus mempertunangkan generasi ini bagi Kristus Yesus Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, jumpa lagi di dalam ibadah kita GTDI Jatinegara 195. Malam hari ini saya percaya dimanapun saudara ada, saudara siap untuk terima lawatan Tuhan. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah dulu bagi Yesus. Haleluya. Saya percaya malam hari ini ketika saudara bergairah untuk datang kepada Tuhan, saudara terima lawatan Tuhan yang ajaib. Amin. Didik kita, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan karena kasih setiamu yang luar biasa atas hidup kami. Kami sungguh menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, penghiburan-Mu, dan kekuatan dan bahkan berkat-berkat Tuhan yang terus melimpah atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada untuk kami, Engkau kekuatan kami. Kami percaya Tuhan, kami saat ini diberkati Tuhan. Dan kami juga akan menerima firman Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan ada di tempat ini. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, biarlah menjadikan rema dan kekuatan yang baru bagi kehidupan kami. Kami melangkah maju bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah sia-sia. Kami terima dengan penuh syukur dan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita malam hari ini, dimanapun saudara berada. Anak-anak Tuhan, umat Tuhan, dan secara khusus untuk jemaat Tuhan GTDI Jatinegara 195 Kampung Melayu. Saya percaya pujian penyembahan yang baru saja saudara naikkan itu juga menjadi kerinduan hati Tuhan buat setiap kita. Biar ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, Tuhan dapati saudara dan saya tetap setia melakukan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Malam ini kita akan membahas kembali
lanjutan dari khotbah kita minggu yang lalu, di mana kita membahas satu tema yang saya percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau supaya kita mempersiapkan keluarga kita, mempersiapkan bangsa kita, termasuk generasi di mana kita hidup menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua, minggu yang lalu, saudaraku, kita sudah membahas. Alkitab berkata bahwa kita sudah dipertunangkan kepada satu laki-laki yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan Alkitab berkata, untuk kita bisa masuk dalam pesta pernikahan anak domba, dikatakan oleh kitab Kidung Agung, orang yang layak di rumah pesta, orang yang layak masuk menjadi mempelainya Kristus Yesus Tuhan adalah orang yang memiliki cinta, memiliki kasih kepada Tuhan. Kenapa kasih itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sebuah pertunangan ataupun dalam sebuah pernikahan? Karena Alkitab berkata, tanpa kasih maka semuanya menjadi sia-sia. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, minggu yang lalu kita sudah membahasnya. Biar kita tahu semua bahasa, termasuk bahasa malaikat, tetapi tanpa kasih, Alkitab berkata, semuanya menjadi sia-sia. Bahkan sekalipun kita dikatakan memberi, bahkan mempersembahkan tubuh ini untuk dikorbankan, dibakar sekalipun, tetapi tanpa kasih, semuanya tidak ada faedahnya, kata firman Tuhan. Itulah pentingnya kasih itu dalam sebuah pertunangan, dalam sebuah pernikahan. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan tentang kasih itu? Saudara-saudara, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat ke-7, minggu yang lalu juga kita sudah membahasnya itu. Kasih itu sabar. Kasih itu dikatakan tidak menyimpan kejahatan orang lain dalam hatinya. Kasih itu dikatakan menutupi segala sesuatu. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita, calon-calon mempelai wanitanya Kristus. Nah, pertanyaannya buat kita, kasih yang seperti apa yang Tuhan kehendaki dari mempelai wanitanya? Nah, kitab Kidung Agung pasal yang ke-8, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, minggu yang lalu juga kita sudah bahas, saudara. Tapi malam ini, kita akan melihat kembali, kita akan baca ulang kembali dari kitab Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang selanjutnya. Kasih seperti apa yang diharapkan atau yang diinginkan oleh Tuhan dari setiap kita yang adalah mempelai wanitanya Tuhan. Saya akan bacakan dengan cepat buat kita. Saudara bisa menyimak Alkitabnya dari kitab Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan buat kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah cinta atau kasih yang diharapkan oleh Tuhan dari setiap kita, calon-calon mempelai wanitanya Tuhan. Yang pertama, Tuhan menghendaki supaya kita memiliki cinta atau kasih yang kuat kepada Tuhan. Nah, minggu yang lalu juga ayat ini kita sudah bahas, saudara. Apa sih buktinya kalau seseorang itu memiliki cinta atau kasih yang kuat kepada Tuhan? Pasti ada buktinya, saudara. Nah, orang yang memiliki cinta atau kasih yang kuat kepada Tuhan, Alkitab berkata, selalu ada ungkapan-ungkapan yang dia nyatakan di hadapan Tuhan dan disertai dengan tindakan-tindakannya. Minggu yang lalu bagaimana Daud menyatakan, saudaraku, dia adalah seorang yang memiliki cinta yang kuat kepada Tuhan. Dia berkata, aku merindukan pelataran Tuhan. Saudara, saya percaya kerinduan seperti ini yang diharapkan oleh Tuhan dari setiap kita. Dia rindu untuk selalu suka dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan,
Saya percaya di sana dia akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan sukacita. Karena apa? Karena dalam hadirat Tuhan kita bisa jumpa dengan kekasih kita yang adalah mempelai laki-laki kita. Disitulah kita rasakan kepuasan, kebahagiaan, bahkan damai sejahtera kita temukan dan kita dapatkan di sana. Nah, sekarang kita akan lihat raku cinta yang berikutnya yang Tuhan kehendaki dari kita melalui ayat dari Kidung Agung pasal yang ke-8, ayat yang ke-6, dan ayat yang ke-7 ini. Tadi dikatakan dalam ayat itu bahwa bagaimana dikatakan di sana semua kita harus memiliki cinta yang kuat. Yang kedua, yang Tuhan minta dari kita adalah setiap kita harus memiliki cinta yang menyala-nyala kepada Tuhan. Seperti nyala api Tuhan, kata Tuhan. Demikiannya harusnya kita memiliki cinta kepada Tuhan menyala-nyala. Saudara, saya akan bacakan satu contoh, satu kisah bagaimana orang ini betul-betul memiliki cinta yang menyala-nyala sama Tuhan. Saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 dikatakan oleh firman Tuhan di sana. Siapakah orang ini? Coba kita lihat bagaimana dia menyatakan cintanya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Dikatakan begini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Elohim. Saudara lihat, siapakah orang ini? Dia adalah Paulus. Alkitab berkata, dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun karena cintanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, dengan kata lain, Paulus ini berani mati karena nama Yesus. Dia berani, saudaraku, berkorban apapun taruhannya karena nama Yesus. Karena pelayanannya kepada Tuhan Yesus. Karena cintanya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, jangan seperti teman saya. Dia berkata, dia berani mati, tapi takut lapar. Itu saudara nggak alkitabiah. Ya, berani mati tapi takut lapar. Bagaimana Tuhan mau utus dia ke pedesaan? Tetapi biarlah kita mengikuti seperti Paulus ini. Apapun taruhannya, yang penting Injil kasih karunia diberitakan kepada banyak orang. Nyawa sekalipun, Alkitab berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, kata firman. Yang penting, dikatakan bahwa Paulus itu mencapai garis akhir sampai pekerjaan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya itu boleh sampai kepada semua suku, kaum, dan bahasa, termasuk seluruh dunia ini dan termasuk Indonesia melalui saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, ini yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Biarlah Tuhan mendapati kita sebagai calon-calon mempelai wanitanya, kita memiliki cinta yang menyala-nyala. Sebab itu, mari kita layani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dalam doa dan layanilah Tuhan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya membaca sebuah literatur, Saudara. Saya sangat terbakar, roh saya juga berkobar dengan literatur yang saya baca ini. Saya berdoa supaya sungguh-sungguh kita memetik satu pelajaran bagaimana kalau seseorang itu sudah memiliki cinta, rohnya menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Dia tidak khawatir sedikit pun, termasuk terhadap nyawanya sekalipun. Dia tidak pernah khawatir. Nah, saudara-saudara, satu kali ketika komunis berkuasa di Cina, saudaraku, gereja-gereja mengalami aniaya besar. Ya, banyak orang yang ditemukan, dikatakan dalam literatur itu, saudaraku, anggota tubuhnya tidak lengkap, saudara, karena penganiayaan yang begitu hebat, karena komunis sedang berkuasa pada waktu itu di Cina. Saudaraku, orang-orang komunis ini melakukan satu razia. Mereka mau menghanguskan semua Alkitab yang mereka temukan. Mereka mau coba buat razia, dan ketika Alkitab ditemukan, komunis mau supaya semuanya dibakar, sehingga saudaraku, kekristenan itu atau orang-orang yang beribadah di sana, orang-orang Kristen itu tidak punya Alkitab. Tujuannya seperti itu, saudara. Nah, pada waktu itu ketahuan dan kedengaranlah kalau ada sebuah keluarga anak Tuhan yang masih memegang Alkitab. Mereka masih menyimpan Alkitab. Lalu pimpinan daripada komunis ini
beserta dengan pasukannya datang kepada keluarga ini untuk meminta supaya Alkitab itu segera dikembalikan atau diserahkan kepada komunis. Dan ketika mereka datang ke rumah anak Tuhan ini, mereka katakan, serahkan Alkitab itu, kalau tidak anakmu yang satu-satunya kami akan bawa dia ke tiang pancungan dan kami akan pancung kalau ibu tidak menyerahkan Alkitab itu. Saudara, tapi karena keluarga ini cinta Tuhan, mereka tetap mempertahankan Alkitab itu dan mereka tidak bersedia untuk menyerahkan Alkitab itu kepada komunis. Dan apa yang terjadi? Akhirnya komunis bawa anaknya ibu ini, dan ketepatan ibu ini cuma punya anak satu-satunya. Lalu anak ini dibawa ke tiang pancungan, saudara. Karena anak ini sudah diikat dan siap untuk dieksekusi, lalu pimpinan komunis berkata kepada ibu daripada anak ini, serahkan Alkitab itu, kalau tidak di depan matamu kami akan tebas leher daripada anak ini. Saudara bayangkan, di depan matanya anak satu-satunya segera akan dieksekusi kalau dia tidak memberikan Alkitab ini. Saudara, dengan gundah gulana akhirnya dia mau berubah pikiran, saudara. Dia bangkit dari tempat duduknya, lalu dia mau berlari, saudaraku, untuk mengambil Alkitab itu ke rumahnya. Ketika anak ini yang sudah ada di tiang pancungan ini, saudaraku, tiang gantung ini, melihat ibunya sudah bangkit dari tempat duduknya, ingin berlari mengambil Alkitab itu supaya anaknya jangan sampai menjadi korban. Tiba-tiba anaknya dari tiang pancungan, dia berteriak dan berkata, ibu jangan serahkan Alkitab itu. Bapa di sorga cuma punya anak satu-satunya yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Tapi karena dia cinta akan dunia ini, dia menyerahkan nyawanya supaya dengan demikian semua orang yang ada di dalam dunia ini boleh diselamatkan. Saudara, karena teriakan anak itu, saudaraku, dia menghargai teriakan, dia menghargai cinta anaknya itu kepada Tuhan. Akhirnya ibu ini juga bersama-sama dengan anaknya komitmen untuk tidak menyerahkan Alkitab itu. Tetapi saudara tahu, ujung daripada cerita ini, di depan mata ibu ini, dia saksikan anak itu ditebas lehernya. Tapi sejarah mengatakan, saudara, sejak anak itu menjadi martir buat Cina mengalami revival, mengalami satu kebangunan rohani yang dahsyat, mengalami gelombang penuaian jiwa-jiwa. Karena apa? Karena begitu cinta kepada Tuhan. Saya berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan GTDI Jatinegara, mari kita terus berjalan dalam cinta dengan roh yang menyala-nyala kepada Tuhan. Mari persiapkan generasimu, persiapkan keluargamu, termasuk bangsa ini menjadi mempelai wanitanya Tuhan yang tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Sampaikan firman Tuhan kepada mereka. Persiapkan keluarga kita, generasi kita, termasuk bangsa ini, supaya ketika Tuhan datang segera, dia dapati kita siap menyongsong hari di mana kita masuk dalam pesta pernikahan anak domba bersama dengan jemaatnya. Dan Tuhan dapati saudara dan saya tetap menyala-nyala dalam mengiring, dalam melayani Tuhan, siap untuk kita menyenangkan mempelai laki-laki kita yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Doa saya, mari kobarkan terus saudaraku cinta yang menyala-nyala itu kepada Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Yang terakhir, saudara, cinta seperti apa yang Tuhan harapkan dari kita? Dari kitab Kidung Agung ini, ayat yang ke-7, saya bacakan satu ayat lagi buat kita. Inilah cinta yang ketiga yang Tuhan minta dari setiap kita jemaatnya atau calon mempelai wanitanya Tuhan. Dikatakan air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan apa? Dihina. Saudara-saudara, cinta yang ketiga yang Tuhan mau supaya kita miliki sebagai calon mempelai wanitanya Tuhan adalah cinta yang tidak bisa dibeli dengan apapun atau ditukar dengan apapun. Itulah cinta yang Tuhan harapkan dari setiap kita. Inilah kerinduan hati Tuhan bagi setiap kita. Cinta yang tidak bisa dibeli dengan apapun atau ditukar dengan apapun. Satu kali ada anak muda datang kepada saya. Dia tadinya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi karena anugerah Tuhan akhirnya dia membuka hatinya, lalu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika dia kedengaran kalau dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk orang tuanya mengetahui dia sudah aku pindah menjadi pengikut Kristus, akhirnya orang tuanya memanggil dia dan mengancam dia. Orang tuanya berkata begini,
Kalau kamu tidak segera tinggalkan gereja tempat di mana kamu beribadah, orang tuanya berkata, jangan harap engkau akan dapat warisan dari mama dan papa. Kecuali kalau kamu kembali balik ke agama orang tua, agama yang sudah diwariskan oleh kakek nenek moyang kita, kata orang tuanya. Tapi anak muda ini berkata, tidak apa-apa, mama dan papa boleh tidak memberikan warisan kepada saya. Tapi mama harus tahu warisan saya satu-satunya, dan ini adalah warisan yang paling berharga dalam hidup saya, adalah Yesus Kristus Tuhan. Tidak apa-apa kalau saya kehilangan warisan karena saya sekarang sudah menjadi pengikut Kristus, tidak apa-apa. Saudara bayangkan, saya terlalu yakin justru ketika dia temukan Tuhan Yesus, dia mendapatkan warisan bukan hanya di bumi ini, tapi warisan kekal di surga nanti. Pasti dia akan alami, dia akan nikmati bersama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi setiap kita. Tapi kalau jujur saudara, dan saya juga menemukan banyak saudara, kalau mau jujur saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang saya dapati, saudara-saudara, mereka tinggalkan Tuhan. Saudaraku, mereka menjual imannya hanya karena apa? Hanya karena jabatan, hanya karena apa? Hanya karena pacar, hanya karena pekerjaan, hanya karena warisan. Tapi saya berdoa supaya saudara yang menyaksikan akan program ini, biarlah kita mengikuti seperti yang Paulus katakan, apapun tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Kemiskinan kah, ketelanjangan kah, kelaparan kah, apalagi masalah warisan, saya mau katakan itu tidak akan pernah memisahkan kita dengan kasih Kristus. Saya berdoa kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita punya moto, sekali Yesus, selama-lamanya Tuhan Yesus. Tidak bisa diganti dengan apapun, apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi biar kita berani berkata bahwa Yesus adalah satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidup saya. Saudara dengarkan ini, kalau saudara kehilangan Yesus, engkau sedang kehilangan segala-galanya. Tapi kalau engkau punya Tuhan Yesus, maka engkau punya segala-galanya. Engkau menerima anugerah keselamatan bukan cuma di bumi ini, tapi sampai nanti tiba di sorga, anugerah keselamatan itu tetap menjadi milik bahagian setiap kita. Doa saya dari tempat ini saudara, mari persiapkan keluarga kita, persiapkan generasi kita, persiapkan bangsa ini. Sebentar lagi mempelai pria kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, segera datang. Ketika dia datang, Tuhan dapati saudara dan saya yang adalah mempelai wanitanya memiliki cinta yang kuat. Karena cinta itu seperti maut kuatnya, kata firman Tuhan. Dan yang kedua, biarlah Tuhan dapati kita tetap memiliki cinta yang menyala-nyala. Dan yang ketiga adalah cinta yang tidak bisa dibayar atau ditukar dengan apapun. Tapi kita berani berkata, Yesus adalah satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidup saya. Saya berdoa supaya saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, semua kita boleh mempersiapkan keluarga kita, generasi kita, termasuk bangsa ini menjadi calon mempelai wanitanya Tuhan, tidak bercacat, tidak bercela, tidak berkerut dan bernoda di hadapan Tuhan. Siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk kita masuk dalam pesta pernikahan anak domba. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Malam hari ini kami yakin bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Biarlah kerinduan hati Tuhan itu boleh nyata dan terjadi atas kami. Waktu Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan dapati semua jemaat-Mu, umat-Mu, anak-anak-Mu yang menyaksikan bahkan mengikuti ibadah online kami malam hari ini. Tuhan dapati kami memiliki cinta kepada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau letakkan tangan-Mu atas setiap pribadi keluarga umat-Mu, atas rumah tangga mereka, atas suami, istri, anak-anak mereka. Kami berdoa Tuhan, pakai dan urapi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau ada di antara umat-Mu yang lemah, mari Tuhan kuatkan mereka, jamah mereka dan sembuhkan yang sakit. Kami berdoa lepaskan mereka yang terikat, hibur yang berduka dan bukakan jalan Tuhan buat mereka yang sedang menghadapi jalan buntu, baik masalah pekerjaan, masalah ekonomi karena COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, mulai pemimpin dari Bapak Presiden, wakil para menteri, pejabat yang tertinggi, tim medis, bahkan semua Tuhan. Oh, kami berdoa untuk para sukarelawan yang boleh Tuhan Yesus terus bekerja bersama-sama dengan pemerintah untuk menghentikan COVID-19.
Kami berdoa pulihkan Bapa. Oh, sembuhkan bangsa kami, selamatkan negeri ini. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan syukur kami buat kebenaran firman-Mu yang boleh menyadarkan, mengingatkan, bahkan meneguhkan serta memberkati kami malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji-pujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Puji Tuhan, selamat malam. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita malam hari ini semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan yang sudah kita dengar pasti memberikan kita kekuatan yang baru. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kembali kita akan terima berkat yang terbaik dari Bapa di surga malam hari ini. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita dan kita terima lawatan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Beri syukur Tuhan. Beri syukur hanya bagi-Mu. Beri syukur Tuhan. Beri syukur hanya bagi-Mu. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapak, sempurnakanlah seluruh doa, pujian dan penyembahan kami malam hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa setiap kami jemaat-Mu, baik kami yang mengikuti ibadah online malam hari ini, sementara kami bersama dengan keluarga juga, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, setiap kami sudah terima lawatan dari Tuhan. Kami yang lemah sudah dikuatkan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang berbeban berat kami percaya ada jalan keluar dari setiap pergumulan persoalan kami. Dan biarlah Tuhan dapati kami tetap memiliki cinta dan roh yang menyala-nyala kepada Tuhan. Sampai Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan dapati kami setia melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Bapak, terima kasih sebentar seluruh jemaat-Mu. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Sebelum kami beristirahat malam ini, kiranya berkat Tuhan turun atas setiap kami. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, kita buka tangan kita dan arahkan hati saudara kepada Tuhan. Dan terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pertolongan, penghiburan, penyertaan daripada Roh Kudus turun tinggal menyertai dalam setiap hidup kita, mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, setiap kita yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Katakan bersama-sama dengan saya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya malam hari ini setiap kita sudah terima berkat Tuhan. Katakan amin. Amin. Baik. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, kami atas nama Gembala dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih untuk keluarga besar, keluarga hambanya Bapak Dedi Tandio yang boleh menyediakan tempat ini, sehingga dari tempat ini kita bisa menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, satu pengumuman buat kita masih tetap mengikuti himbauan dari pemerintah. Memang kita sudah diizinkan untuk beribadah sebenarnya di gereja, tapi dari tempat ini kami umumkan kepada kita, dari pihak pengelola sampai bulan Juli ini mereka belum mengizinkan untuk kita beribadah di gedung gereja kita, sehingga minggu depan kita akan jumpa kembali. Dalam ibadah kita masih tetap ibadah online, kita masih tetap melakukan kegiatan kita dari rumah, anak-anak masih belajar dari rumah, kita juga sebagian mungkin masih bekerja di rumah, dan termasuk ibadah kita juga untuk minggu depan masih di rumah. Saudara tetap dukung dalam doa supaya lewat pelayanan kita di GTDI Jatinegara, lewat ibadah online kita,
banyak jiwa yang diberkati dan ditolong, nama Tuhan boleh dipermuliakan, ditinggikan. Saya kira itu saja pengumuman yang perlu kami sampaikan kepada kita. Dan selamat malam, selamat hari Minggu kami sampaikan kepada setiap kita. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom.